Shalom sahabat JFY Ministry, jumpa lagi dengan saya Pendeta Natali. Pada renungan kita saat ini terambil dari Mazmur 6 ayatnya yang ke-7. Mazmur 6 ayatnya yang ke-7, kalau sudah dapatkan ayatnya, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Sahabat JFM Ministry, dalam hidup ini pasti ada saatnya kita menangis, ya. Saya percaya bahwa kita semua pernah menangis, ya. Nggak ada orang yang sekuat apapun yang tidak menangis. Sekalipun ada orang juga yang karena masalah dengan bagian di matanya yang susah untuk menangis, ya, karena dia kering matanya sehingga ada masalah yang membuat matanya tidak bisa meneteskan air mata, tidak bisa mengeluarkan air mata. Dia harus dibantu dengan obat yang membuat dia bisa mengeluarkan air mata. Tapi saat ini saya mau menyampaikan bagaimana kehidupan yang kita lalui bisa membuat kita menangis. Kadang karena persoalan hidup yang begitu berat, membuat kita menangis, ya, yang tidak mampu, dalam keadaan tidak kuat lagi, ya, kita merasa hancur hati kita, maka yang terjadi adalah kita menangis. Tapi saat ini, ya, kita mau sama-sama memperhatikan bagaimana seorang Raja Daud mengakui kelemahannya, ya. Dalam Mazmur 6 ayat 7 tadi dikatakan, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Firman Tuhan mencatat, ya, dalam Mazmur bahwa Raja Daud sendiri setiap malam dia menggenangi ranjangnya dengan air mata, ya, membanjiri. Jadi kalau bicara membanjiri berarti dia bukan menangis yang sekedar dengan mata berkaca-kaca, tapi dia menangis sehancur-hancurnya, ya, dengan hati yang sangat hancur, yang menyebabkan basah. Saya percaya tempat tidurnya juga pasti sudah basah oleh air matanya. Dan itu terjadi setiap malam. Kalau kita simak bagaimana pergumulannya Raja Daud, banyak sekali, ya, pergumulan yang berat, yang memang pada akhirnya sekalipun dia seorang pria, ya, tapi dia menjadi seorang yang cengeng di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita cengeng untuk orang lain? Ya, apakah kita hanya cengeng di hadapan orang pada waktu kita curhat pada orang lain, ya? Kita menangis di hadapan orang itu. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kita menangis di kaki Tuhan. Amin. Kita menangis di hadapan Tuhan karena Tuhanlah yang menampung air mata kita dalam kirbatnya. Mazmur mencatat bahwa Tuhan menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Luar biasa. Tidak salah kita cengeng di hadapan Tuhan. Tidak salah kita menangis, ya. Menangis bukan tanda bahwa kita lemah, tapi menangis adalah tanda di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saat ini, mari, seberapapun beratnya pergumulan kita, persoalan hidup kita, bahkan mungkin kadang-kadang kita berpikir jauh ke depan, ya, kita sudah seperti sangat tahu bahwa ke depannya saya akan hancur, ya, saya akan binasa, saya akan tidak tertolong lagi dengan kenyataan saya seperti sekarang ini. Tapi ketahuilah, waktu kita mencurahkan air mata kita di hadapan Tuhan saat ini, maka ke depannya nantinya Tuhan menjamin masa depan yang indah dan penuh harapan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah
rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Luar biasa. Ada penghiburan yang daripada Tuhan ketika kita hancur hati di hadapan Tuhan. Ketika kita menangis di kaki Tuhan, ada penghiburan yang daripada Tuhan akan menghibur kita, ya. Kita masuk ke dalam kamar kita menangis, kita membanjiri ranjang kita, tempat tidur kita dengan air mata kita, dan hanya kita dan Tuhan yang tahu, ya. Disitulah dari tempat yang tersembunyi Tuhan melihat bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, ya. Patah hati di sini bukan hanya berarti patah cinta, ya, putus dengan kekasih atau bagaimana, tapi patah hati di sini adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita datang dengan hati yang sehancur-hancurnya di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apapun. Itu sebabnya setiap orang yang datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, begitu cepat jawaban Tuhan datang kepadanya. Tuhan tidak melihat yang lain-lain, Tuhan melihat sampai kepada hati kita. Demikian firman Tuhan, dan biarlah renungan ini boleh memberkati kita semua. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui Tuhan kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, bahkan kecengengan kami di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau Tuhan yang bertindak bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami yang mungkin menangis untuk anak-anak kami yang mungkin menangis untuk pekerjaan, kami yang mungkin menangis untuk rumah tangga kami yang mungkin menangis untuk pasangan hidup kami yang mungkin menangis untuk masa depan kami, atau yang mungkin menangis saat ini Tuhan dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan kelaparan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap percaya Engkau Immanuel, Engkau Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bertindak bagi setiap kami saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa air mata yang kami jatuhkan di kaki-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan sendiri yang menampung setiap air mata kami dalam kirbat-Mu, dan Engkaulah Tuhan yang bertindak bagi kami. Terima kasih Bapa untuk renungan saat ini Tuhan. Diberkatilah kami lewat sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat CFI Ministry, demikian renungan singkat firman Tuhan saat ini, dan biarlah setiap kita boleh diberkati lewat renungan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.